Assalamualaikum semuanya. Di sini kita akan belajar tentang kedudukan Hindia Belanda di Indonesia. Mari kita simak bersama. Bangsa Belanda di Indonesia adalah salah satu peristiwa dalam topik mengenai peradaban bangsa Eropa di Indonesia. Periode ini merupakan bagian dari sejarah peradaban Indonesia modern. Bangsa Belanda menjadi sebuah bangsa Eropa yang paling banyak memiliki pengaruh dalam perkembangan sejarah Indonesia modern. Secara garis besar, kehidupan peradaban bangsa Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 350 tahun dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu 1. Masa kolonial Foch. Kurun waktu pada periode Foch ini adalah 2 Juli 1619 sampai 31 Desember 1799. 2. Masa kolonial Hindia Belanda. Kurun waktu periode Hindia Belanda ini adalah 1 Januari 1800 sampai 8 Maret 1942. Sejarah mencatat bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudera oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penakluk dan penjajah atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Apa latar belakangnya? Belanda awalnya adalah salah satu negara jajahan Spanyol yang merdeka pada tahun 1468. Ketika masih menjadi jajahan Spanyol, Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, Portugis. Pada 1580, Raja Spanyol Philip berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis setelah Belanda berhasil melepas diri dari Spanyol. Sejak itulah Lisabon dikuasai oleh Spanyol dan Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah di Lisabon, Spanyol dan Portugis setelah Belanda berhasil melepaskan dari Spanyol. Sejak itulah Lisabon dikuasai oleh Spanyol dan Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah dari Lisabon. Selain itu, karena kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, sehingga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal karena jumlahnya dibatasi oleh Turki. Hal ini yang membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari ke dunia timur. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Pulau Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten setahun setelahnya atau 1596. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masa wildcard atau pelayaran tak tertentu. Pada
Pada 1598 sebanyak 22 kapal terlontar dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan memiliki perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Neck. Berbeda dengan de Houtman, Van Neck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Neck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Neck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda pada 1601. Gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang lagi dari Belanda. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti oleh langkah orang-orang Belanda monopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada 1602 dibentuklah Vereniging de Oost-Indische Compagnie atau disebut juga VOC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta terus bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang. Dengan berdirinya VOC juga menjadi awal dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Kedudukan Belanda di Nusantara. Setelah mendirikan VOC, akhirnya mereka menguasai Nusantara hingga VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Hal ini dikarenakan perusahaan VOC bangkrut. Karena itu, pada tahun 1800 di Indonesia telah terjadi pergantian kekuasaan dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Mulai tahun 1800 itu pula, Indonesia dikuasai langsung oleh pemerintahan Belanda, sehingga Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Sejak itu, kekayaan dan hutang VOC ditanggung oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional VOC dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan. Semuanya demi keuntungan negeri Belanda. Dengan cara politik dan administrasi, VOC dijalankan suatu sistem pemerintahan tidak langsung. Pembesar-pembesar pribumi tetap mengurusi perkara-perkara pribumi, dan agen-agen Belanda dikuasakan menguasai tanaman wajib yang hasilnya untuk pasaran Eropa. Politik kolonial liberal yang digelar sejak 1 Januari 1800 dijalankan oleh Gubernur Jenderal Van Straten dan Gubernur Jenderal Daendels. Sedangkan sistem liberal baru mendapat kesempatan untuk pertama kalinya pada zaman Raffles atau zaman Inggris, yang hanya berlangsung selama 5 tahun, dari 1811 sampai 1816. Sebab setelah itu Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda. Setelah perpindahan kekuasaan tersebut, terjadi pemberontakan di Pulau Jawa yang terkenal pada 1825 sampai 1830, dikenal dengan Perang Diponegoro. Namun, sayangnya peperangan ini belum menjadikan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda dikarenakan kalah strategi. Mulai berdirinya kelompok-kelompok nasionalis yang membuat semakin lama rakyat pribumi ini lepas dari penjajahan Belanda karena beberapa sistem yang tidak masuk akal dan menyengsarakan, seperti sistem tanam paksa, di mana penduduk diharuskan menanam rempah-rempah tanpa beristirahat yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban.
Maka mulai berdirilah gerakan nasionalis pertama di tahun 1905, yaitu Serikat Dagang Islam yang kemudian disusul oleh Budi Utomo pada 1908. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya penindasan oleh pihak Belanda dengan mengasingkan para pelajar dan pemimpin rakyat pribumi. Monopoli perdagangan oleh VOC. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Pemerintah Belanda memberikan sejumlah hak istimewa terhadap VOC. Hak-hak tersebut meliputi boleh memiliki angkatan perang sendiri, boleh mengumumkan perang dan mengadakan perdamaian perjanjian, mendapatkan hak monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan hingga Selat Magelhae, boleh membuat mata uang sendiri, serta boleh mengadakan perjanjian dengan raja atau pemerintahan dalam negeri. Semasa kependudukan VOC di Indonesia, keistimewaan hak yang mereka miliki digunakan untuk merampas hasil bumi dari penduduk kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerja Rodi. Kebijakan ini berlangsung semasa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels di bawah kekuasaan Raja Louis Napoleon. Selama memerintah, Daendels menerapkan sistem kerja wajib atau dikenal dengan kerja Rodi. Daendels dikenal sebagai sosok pemimpin yang amat disiplin dan kejam. Hingga suatu ketika ia melanggar undang-undang negara dengan menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing dan membuatnya diberhentikan dari jabatan. Landrente atau sistem sewa tanah. Meskipun tidak digagas oleh pemerintah Belanda, namun kebijakan yang dicanangkan oleh Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur Jawa di Indonesia semasa pendudukan Inggris, ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang baru, Puigders dan Van der Capellen. Kebijakan Landrente ini berisi tentang keharusan rakyat untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Hasil pertanian pun langsung dipungut oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini diterapkan oleh Belanda untuk mengisi kekosongan kas negara setelah berakhirnya Perang Jawa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Van der Bos pada tahun 1830 ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan tarum. Seluruh hasil panen pun langsung diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan. Keruntuhan kekuasaan Belanda di Indonesia. Keruntuhan Hindia Belanda mulai berlangsung ketika memasuki Perang Dunia Kedua, ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan perang kilat. Keterlibatan Belanda pada Perang Dunia Kedua dimulai dengan invasinya oleh Jerman Nazi pada 10 Mei 1940. Belanda awalnya menyatakan untuk bersikap netral ketika perang tersebut terjadi pada 1939. Namun Jerman menginvasinya pada 15 Mei 1940, sehari setelah pengeboman Rotterdam, tentara Belanda menyerah. Kalah dari Jerman, Hindia Belanda kembali harus menghadapi kegagalan ketika Jepang melakukan invasinya. Kekalahan Hindia Belanda terhadap Jepang mulai terjadi setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah di sana, seperti Tarakan dan Palembang. Hindia Belanda memberikan pernyataan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada 8 Maret 1942 dengan tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Pihak Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Jenderal Terpoorten, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penyerahan ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Dampak penjajahan Belanda. Dampak positifnya adalah 1. Masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. 2. Diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. 3. Munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal uap. 4. Wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. 5.
bermunculannya kaum intelektual yang cerdas di antara masyarakat bangsa Indonesia yang berguna sebagai bibit-bibit pemimpin karena pembangunan berbagai sekolah serta program pengajaran yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. 6. Pembangunan jaringan saluran irigasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang berguna untuk membantu pengairan lahan-lahan milik petani Indonesia. 7. Terhubungnya dan berkurangnya jarak tempuh antara daerah di Indonesia karena pembangunan jalan di darat oleh pemerintah kolonial Belanda. Dampak negatifnya adalah 1. Kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatin karena berbagai penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. 2. Banyaknya peperangan atas berbagai kerajaan di berbagai daerah Indonesia yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal. 3. Terpecahnya masyarakat Indonesia karena politik adu domba pemerintah kolonial Belanda. 4. Kehidupan bangsa Indonesia yang terkekang karena dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Demikian pembahasan yang kami buat. Apabila ada salah kata ataupun bahasa yang kami ucapkan dan kami tulis di sini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.